Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pemirsa Al-Iman TV, bagaimana kabar Anda sekalian? Juga para Al-Iman, bagaimana kabar Anda? Tentunya kami mengharapkan kebaikan selalu, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya harapan kita semuanya demikian. Di bulan Ramadan ini sudah menginjak 15 Ramadan telah berlalu. Semoga Allah SWT memberi kepada kita keistiqomahan, keteguhan untuk kuat beramal saleh, diberi kekuatan oleh Allah untuk ditolong oleh Allah untuk beramal saleh. Puasa, salat malam, salat tarawih, bersedekah, baca Quran, berbuat baik, berdakwah, dan segala hal kebaikan-kebaikan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita. Sirah Nabawiyah, bahasan kita pada setiap hari Selasa, ya. Dan di bulan Ramadan kita melanjutkan dengan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tadabbur Al-Qur'an dalam sirah Nabawiyah, dalam sirah An-Nabawiyah, tadabbur Al-Quran. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah berkaitan dengan bagaimana sosok para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka. Kita akan membaca, mengenang para sahabat Rasulullah SAW dalam surat Al-Hasyr. Berapa ayat, ya, kita akan membaca tafsirnya, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan sahabat Rasulullah dalam surat Al-Hasyr ini. Surat Al-Hasyr kita akan membuka di dalam surat ke-59, ya. Dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 akan kita jumpai ayat berkaitan dengan sahabat Al-Muhajirin dan Ansor. Ayat ke-8, ya. Kita mulai dari surat Al-Hasyr ayat ke-8. Bagi pemirsa sekalian, bisa membuka mushaf Al-Quran terjemahan atau yang ada di laptop atau di handphone, membaca ayat Allah, mentadaburinya. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, disunahkan untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, ya. Bukan hanya bulan Ramadan sebenarnya menghatam Al-Quran, setiap bulan kita menghatam Al-Quran. Namun lebih serius lagi kita perhatikan di bulan Ramadan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Rasulullah SAW didatangi Jibril untuk murajaah Al-Quran. Dan kita demikian membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Setiap bulan membacanya. Keadaan membaca Al-Quran kita, kaum muslimin yang di Indonesia, tentunya ada bermacam-macam bentuk, ya. Di antara kita ada yang membaca tanpa mengerti maknanya, tidak mengapa. Ada yang membaca dengan mengerti maknanya, tidak mengapa. Dan jika kita ingin bacaan yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah membaca dengan mentadaburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka membaca Al-Quran dengan tadabur, dengan merenungi maknanya? Dalam surah Al-Baqarah misalnya kita dapati firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, diberikan wahyu Allah, diberikan kitab suci, mereka membaca ayat-ayat Allah dengan sebenar-benar bacanya.
Bagaimana sih membaca bacaannya? Mengikutinya dengan yu'minuna bi, mereka beriman kepada Allah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati, dalam surah Al-Baqarah ayat 121 ya kalau nggak salah. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Membaca Al-Quran kemudian diikuti dengan beriman, dengan beramal saleh. Kata tilawah ya, tilawah itu kata tala yatlu dalam bahasa Arab ya, tala al-fi'lul madhi, tala al-fi'lul mudhari, yatlu. Tilawah masdar. Tala yatlu, mengikuti. Jadi, dalam membaca Al-Quran kita ikuti dengan beramal soleh. Misalnya ya, kita membaca kita membaca tentang ayat sabar misalnya ya, atau ayat yang berperangai akhlak. Misalnya dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dari Tuhanmu, ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Bersegeralah kalian mendapatkan surga Allah, jannatin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Wa jannatin ardhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita membaca ayat itu ya. Sediakan untuk orang-orang bertakwa. Kita membaca ayat berikutnya, ayat 134-nya. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang mereka berinfak di waktu mereka punya uang. Wad dharra, walaupun keadaan sempit. Di waktu corona pun nggak corona tetap ngasih uang ya. Diamalkan. Habis itu kita berusaha ngamalkan ayat ini. Karena membaca Al-Quran diikuti dengan amal soleh. Kita cari rekening rekening di Facebook misalnya ya, dia yang misalnya Mahat ini membutuhkan bantuan untuk biaya bangunan sekolah. Mahat ini membutuhkan bantuan untuk perluasan, belikan tanah. Mahat ini membutuhkan bantuan untuk iftar, buka puasa. Kita mampu ngirim uang. Gak usah ke bank, lewat handphone ya. Ini kalau uangnya banyak pakai handphone ngirimnya. Kalau nggak ada uang sedikit, bagaimana ngirimnya nggak pakai handphone? Ya, kita mampu. Ada celengan masjid, nah kita lihat isi celengan masjid. Kita isi dengan uang 500 rupiah. Tidak mengapa. 1.000 rupiah. Tidak mengapa. Atau lebih. Karena kita ingin melaksanakan firman Allah. Kita ingin jadi orang bertakwa. Yang cirinya adalah alladzina yunfikuna fis sarra. Di waktu mampu ngasih uang. Di waktu nggak mampu nggak apa-apa. Ngasih 1.000, 2.000, 3.000, 500. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Kita berusaha iringi bacaan Quran dengan menahan amarah, karena memerintahkan kita, diperintah untuk menjadi orang takwa. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang. Kita berusaha. Tatkala kita bermuamalah itu pasti ada tidak akur, itu pasti ada. Walaupun itu sahabat kita, pasti ada. Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab pernah terjadi hal-hal perselisihan, ada, namun selesai. Wal afina 'anil nas, dan kita demikian juga. Dan kalau ada perselisihan, kita berusaha menjadi memaafkan.
karena ingin menjadi orang bertakwa. Tidak menjadi pendendam. Awas kamu nanti di akhirat gini. Kita ingin, ya Allah, saya ingin menjadi pemaaf, ya Allah. Ingin menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Ingin menjadi orang yang penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Saya mempunyai rumah di surga, ya Allah. Saya mempunyai rumah di surga yang depannya sungai-sungai, kanan kiri kebun. Rumah yang terbuat dari batu, emas. Mempunyai pelayan-pelayan. Wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang memberikan minuman-minuman. Maka saya berusaha menjadi orang bertakwa, ya Allah. Berilah kami ketakwaan, ya Allah. Kita amalkan. Ini pentingnya bahasa Arab. Dalam bahasa baca Quran, pentingnya bahasa Arab. Dan di Indonesia, kaum muslimin mempelajari cara membaca bahasa Arab. Namun tidak mempelajari makna bahasa Arab. Sehingga anak-anak kita, mereka hafal Quran. Kita juga demikian, belajar dulu, membaca cara mengaji, hafal, atau bisa membaca Quran. Namun tidak mengerti firman Allah SWT tatkala Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat, wa idza nujumun kadarat, wa idza jibalu suyirat." Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti makna ayat-ayat itu. Maka perlu kita di dalam kita, ya, kaum muslimin di Indonesia, belajar bahasa Arab. Kemudian meningkatkan diri lagi, mempelajari ilmu syariat agama dan seterusnya. Jika kita tidak mengerti ilmu bahasa Arab, mengerti cara membaca Qur'annya gitu ya, membaca juz amma yatasaalun, mengerti anin naba'il azim, namun kita tidak mengerti maknanya, maka kita meningkatkan diri dengan membaca terjemahan. Jadi tatkala kita mau sholat sunnah, kita sudah hafal misalnya juz amma, juz surat An-Naba, ambil 5 ayat Quran terjemahan, handphone misalnya, baca 5 ayat. Amma yatasaalun, sambil terjemahnya tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fi, kemudian kita membaca terjemahan. Setelah kita mengerti alladzi hum fihi mukhtalifun, kalau saya mengerti terjemahannya, ya, kita praktekkan sholat sunnah. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian membaca amma yatasaalun sambil diresapi maknanya. Maka akan terwujud, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Tidakkah kalian mentadabbur Al-Qur'an? Jangan jadi Al-Qur'an ini, jangan jadikan Al-Qur'an ini hanya bacaan tanpa mengerti maknanya. Karena Al-Quran adalah hudal linnas. Dalam surat Al-Baqarah kita akan dapati satu ayat tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadikan hati kita bersemangat untuk mentadaburi ayat-ayat Allah. Karena ini dari Tuhan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Kitab,
kepada Muhammad hambanya. Dan kami tidak walam yaj'allahu iwaja, tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran. Sampai sekarang tidak ada kebengkokan. Bahkan manusia ditantang oleh Tuhan. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kamu ragu Quran ini dari Tuhan, datangkan satu surat, datangkan. Berusahalah merusak Al-Quran, tidak bisa. Yang menjaga Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwah, membaca Al-Quran dengan maknanya, itulah tujuan Al-Quran ini diturunkan. Semoga pondok-pondok pesantren kita ya, pondok pesantren salafiyin ya, juga mengajarkan kepada anak-anak kita yang menyekolahkan di pondok tersebut makna ayat-ayat Allah. Tidak hanya menargetkan usia sekarang 5 juz tanpa mengetahui maknanya. Usia sekarang 10 juz tanpa mengetahui, mentadaburi maknanya. Karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'anul Karim? Ya, itu ya pembukaan dari Sirah Nabawiyah. Tadabbur Al-Quran dalam Sirah Nabawiyah. Surat Al-Hasr ya, kita akan mentadaburi kisah para sahabat yang mempunyai sifat yang hebat. Surat Al-Hasr ayat ke-8. Kita akan baca. Lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin. Kita membaca surat Al-Hasr ayat 8 ya. Kita baca dulu bahasa Arabnya, Qur'annya ya. Kemudian kita membaca terjemahannya. Kita membaca tafsirnya. Kita mengetahui maknanya. Kita mentadaburinya. Saya akan membuka surat Al-Hasr, surat ke-59, ayat ke-8. Allah SWT berfirman, Lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladhina lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Terjemahan ayat ini, harta rampasan itu fa'i ya, harta rampasan tanpa peperangan. Dapatkan harta rampasan tanpa peperangan. Fa'i, harta rampasan itu untuk orang-orang fakir yang berhijrah, juga untuk orang-orang yang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya. Lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Siapa sahabat muhajirin? Sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Siapa saja yang kita ingat, misalnya siapa? Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Bilal. Jadi ada sahabat-sahabat yang mampu, ada sahabat-sahabat yang lemah. Yang lemah mereka tinggalnya di Masjid Nabawi di awal-awal hijrah. Tidur di sana. Kadang mereka kelaparan. Maka harta fa'i lil fuqara'il muhajirin, untuk orang-orang fakir di jalan Allah SWT, yang berhijrah di jalan Allah SWT, berhijrah di jalan Allah SWT. Alladzina ukhriju min diyarhim, yang mereka diusir dari kampung mereka, diusir dari harta mereka. Mereka punya harta, diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah dan keridhaannya, demi mencari keridhaan Allah dan demi mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang yang benar. Surat Al-Hasyr ayat 8. Maka harta fai, rampasan perang tanpa peperangan, lil fuqara, juga diberikan kepada orang yang fakir, al-muhajirin, orang fakir dalam sahabat muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka diusir dari kampungnya, dari rumah mereka, dari harta mereka. Mereka pergi meninggalkan rumah dan harta mereka untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah. Fadlan minallah wa ridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus ketahui ya. Para sahabat Rasulullah SAW dalam beraktivitas keagamaan atau dalam berislam gitu ya, mereka berjihad fisabilillah. Satu ayat yang harus kita ingat seperti dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 ini, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka meninggalkan, diusir dari rumah dan harta mereka karena mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah, karena mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah membaca surat Al-Fatih ayat terakhir, ayat 29. Bagaimana karakter para sahabat Rasulullah dalam ibadah. Tarahum ruk'an sujjadan. Kamu melihat para sahabat Rasulullah SAW ruku dan sujud. Apa yang mereka cari dalam ibadah mereka? Ibadah ruku, ibadah sujud, ibadah jihad, ibadah yang mereka lakukan. Apa yang mereka cari? Tarahum ruk'an sujjadan, dalam surat Al-Fatih 48 surat ke-48 ayat 29. Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk agar Allah ridho, agar mereka dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayat ini kita nggak merasakan ya, karena orang tua kita alhamdulillah mengenal agama, mendukung kita beragama. Namun bagaimana mereka misalnya yang mu'allaf mengenal Islam, setelah dahulunya mereka adalah non-muslim, kemudian membaca ayat Allah, membaca Islam, dapat petunjuk dari Allah SWT, mereka ditentang sama orang tuanya, ditentang sama suaminya, ditentang sama istrinya, ditentang sama anaknya, ditentang sama masyarakat. Diusir. Keluar kamu dari rumah ini, karena kamu telah memeluk Islam. Pasti akan merasakan ayat ini. Lil fuqara il muhajirin. Harta fa'i untuk orang-orang fakir, sahabat muhajirin. Wal muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka dikeluarkan dari rumah mereka dan harta mereka yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah, dan mereka menolong Allah wa rasulahu, mereka menolong Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika mushadiqun, mereka orang jujur benar. Telah teruji keimanan mereka. Sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, yang tinggal dari Mekah, mereka orang yang shadiqun, benar-benar terbukti keimanan mereka. Bagaimana mau berlaku munafik? Karena jika menampakkan Islam bisa dibunuh
seperti sahabat Rasulullah SAW, Sahabiyah, Yasir, istrinya Sumayyah dibunuh. Sahabat Ammar bin Yasir disiksa. Sahabat Bilal disiksa. Maka orang-orang munafik yang menampakkan Islam di luar, hatinya penuh dengan kekufuran, sewaktu Rasulullah SAW hijrah di kota Madinah. Adapun sahabat Muhajirin, telah teruji mereka keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwan Bidin, pemirsa Iman TV dan pendengar radio Suara Iman, dimanapun Anda berada. Wa yusrafu juz'un min hadzal malil fuqara al-muhajirin fi sabilillah alladziina ujibiru ala tarki ambalihim wa auladihim. Dalam tafsirnya saya membaca Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ayat ini atau harta, ayat ini menjelaskan bahwasanya harta fa'i diberikan juga sebagiannya untuk orang fakir dari sahabat muhajirin yang mereka berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dipaksa meninggalkan harta mereka yang mereka miliki di kota Mekah. Dipaksa mereka dari anak-anak mereka meninggalkan anak-anak mereka yang tinggal di kota Mekah. Mereka dipaksa dan mereka keluar. Kenapa? Keluarnya apa niatnya? Yarjuna an yatafaddalallahu alaihim birizqi fid dunya wa biridwan fil akhirah. Mereka berhijrah karena mereka ingin karunia Allah diberikan kepada mereka. Mereka ingin Allah memberi karunia rezeki kepada mereka di dunia. Mereka ingin karunia Allah memberikan keridhoannya di akhirat. Dan mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka pun manusia-manusia yang mendapatkan ridha Allah dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beramal yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Maka ikhwah sekalian, kita bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang aktivitas dakwah, dalam bidang menyebarkan dakwah ini. Maka segala aktivitas kita yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Ini kita niatkan demikian. Mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Mereka para sahabat Rasulullah SAW hanya mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Wa yansuruna Allah wa yansuruna rasulahu bil jihad fisabilillah. Bahkan mereka meninggalkan harta dan rumah mereka. Mereka niatnya mencari keridhaan Allah dan menolong Allah, menolong agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil jihad bisa dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal muttasifun bitilkal sifat hum rasikhuna fil imani haqqan. Mereka yang tersifatkan dengan sifat ini dalam ayat ke-8 surat Al-Hasyr, mereka itulah orang-orang yang benar, kokoh dalam keimanannya, jujur, terbukti. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat ke-9-nya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan mereka yang menempati dar, rumah, negeri Madinah. Yasrib, sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Setelah kedatangan Rasulullah menjadi kota dinamakan Al-Madinatu Al-Munawwaratu, kota yang bercahaya, diberi cahaya. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Dan mereka para sahabat Ansar yang menempati kota Madinah dan beriman min qablihim, sebelum kedatangan para sahabat Muhajirin.
yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada para sahabat muhajirin yang menolong, yang berhijrah kepada mereka dan mereka menolong mereka. Para sahabat Ansor menolong sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Lihatlah bagaimana sifat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasr ayat ke-8 dan ke-9. Tadi ayat ke-8-nya mensifati bagaimana sahabat-sahabat muhajirin. Kemudian ayat ke-9-nya Allah mensifati sifat-sifat Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar min qablihim, dan orang-orang yang menempati negeri, wal imana min qablihim, dan beriman sebelum kedatangan sahabat-sahabat muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai sahabat-sahabat yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada dalam hati mereka sesuatu dalam hati mereka dari apa yang telah mereka berikan kepada sahabat-sahabat muhajirin. Yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah kepada mereka, sahabat Mekah. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, walaupun mereka pun sangat butuh. Kita akan membaca bagaimana tafsir ayat ini. Walamma dzakarallah al-muhajirin wa athna alaihim. Tatkala ayat ke-8-nya Allah memuji sahabat-sahabat muhajirin. Ayat ke-8 dalam surat Al-Hasr. Lil fuqara'i al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Harta rampasan perang juga diberikan kepada sahabat-sahabat yang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka melakukan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka dikeluarkan dari rumah dan harta mereka. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah, dan mereka itu orang-orang yang benar, dipuji oleh Allah SWT. Mereka orang jujur. Lalu Allah memuji berikutnya sahabat-sahabat Ansar. Dzakara al-Ansar wa athna alaihim. Lalu ayat berikutnya 9-nya surah Al-Hasr, Allah memuji sahabat Ansar. Faqala subhanahu, Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabli, dan sahabat-sahabat Ansar, wal ansarul ladzina nazalu al madinata min qabli al muhajirin, dan sahabat Ansar yang tinggal di kota Madinah sebelum sahabat muhajirin. Dipuji oleh Allah. Wa ikhtaru imana billahi wa bi rasuli, mereka memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sahabat Ansar memilih untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, sahabat Ansar mencintai orang yang berhijrah, sahabat-sahabat muhajirin yang berhijrah kepada mereka dari kota Mekah, min Makkah. Wala yajiduna fi sudurihim ghaidhan wa hasadan alal muhajirin, dan tidak ada dalam hati mereka ghaid, hasad, kedengkian, tidak ada. Hasad. Jadi kalau kita melihat teman kita gitu ya, kok teman kita maju ya usahanya gitu ya. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Kok cepatnya sekolahan itu berkembang. Ya. Kemudian waswas syaitan membuat hasad, inginkan sesuatu yang diberikan kepada orang, menginginkan karunia Allah yang diberikan kepada seseorang hilang. Hasad. Sahabat muhajirin tidak demikian. Allah berfirman,
dan Allah zat yang mengetahui hati. Wala yajiduna fi suduri hajatan mimma utu. Tidak ada hajat sedikit dalam hati mereka, dengki, hasad terhadap apa yang mereka berikan kepada sahabat-sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim ghaidhan wala hasadan 'alal muhajirin fi sabilillah idza ma u'tu syai'an minal fai'. Tatkala sahabat-sahabat muhajirin diberikan fai, harta fai, ya, harta rampasan perang, ya. Rampasan perang yang harta rampasan perang yang diperoleh bukan dengan perang, ya, tidak ada peperangan, ya, menaklukkan tanpa peperangan, fai. Diberikan ke sahabat muhajirin dapat. Namun mereka tidak ada sedikit pun hasad. Walam yu'tauhum, dan mereka tidak diberi. Mereka tidak diberi harta rampasan perang. Justru mereka, sifat mereka sahabat Ansar, yuqaddimuna ala anfusihim al-muhajirin. Mereka justru memberikan kepada sahabat muhajirin itu fil hududi dunyawiyah, dunia yang mereka miliki. Ada yang memberi harta, ada yang memberi makanan, bahkan ada yang menawari istri. Istrinya 2 ditawar menjadi 1 kepada sahabat muhajirin. Walau kanu muttasafina bil faqr wal haja. Walaupun mereka orang fakir, ya, sahabat Ansar ada yang fakir gitu, ya, dan mereka butuh, mereka masih mampu memberikan pemberian. Nah, ini berat, ya. Orang fakir bisa sedekah, ini berat. Mampu gitu, ya, kaya, harta masih bisa cukup untuk makan seminggu, 2 minggu, 3 pekan, sepekan, bahkan 1 bulan. Waswas setan terkadang ada, memberi ketakutan. Nanti anakmu bagaimana? Bayar sekolahnya mahal. Diuji oleh Allah SWT kita ini. Namun para sahabat muhajirin, sahabat Ansar, mempunyai sifat yang hebat. Walaupun mereka fakir, mereka mampu, digambarkan dalam ayat ke-9 dalam surat Al-Hasr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka mempunyai sifat ithar, memberikan sesuatu yang mereka punyai sekalipun mereka miskin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu sahabat-sahabat Ansar. Kita membaca, ya, hadis Rasulullah SAW tentang sahabat Ansar yang punya sifat yang terpuji. Dan Islam itu adalah akhlak. Jadi kita baca hadis ini sedikit, ya. Inna minal akhlaq al-hamidah. Di antara akhlak yang terpuji. Wal ma'ani an-nabilah. Akhlak perangai yang terpuji, yang mulia. As-sifatil asilah allati hadza alaiha al-Qur'an wa sattaraha as-sahabatul kiram. Khulqul ithar. Di antara sifat perangai yang mulia, sifat-sifat yang dianjurkan oleh Al-Quran dan telah dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW adalah perangai al-ithar. Perangai al-ithar. Mari kita lihat bagaimana kisah sahabat Rasulullah SAW. Sudah hadis, ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4889. Anna rajulan
ada Nabi SAW, seorang mendatangi Rasulullah SAW. Faba'atha ila nisa'ihi. Datang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah kalian? Faba'atha ila nisa'ihi. Fakulna, maka jawaban istri Rasulullah SAW, ya, istri Rasulullah SAW 9. Ya. Apa jawabannya? Oh, ada lemari es gitu ya. Ada isinya, lemari es ada, kulkasnya ada isinya kue, telur gitu ya. Itulah rumah kita. Fakulna, namun jawaban istri Rasulullah SAW, ma'ana illal ma'. Kami hanya punya air saja. Apa maksudnya punya air ini? Jawaban mereka, ma'ana illal ma'. Maka tatkala turun atau tatkala singgah seorang tamu mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Rasul bertanya kepada para istrinya, hal indaha syai'un, apakah di antara mereka ada yang punya makanan? Fakanat kullu wahidatin taqul ma ma'ana illal ma. Masing-masing istri Rasul mengatakan, kami punya al-ma. Ma ma'ana, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Maka jawaban ilal ma ini kinayah, kiasan. Ala annahu laysa indahunna ta'amun yudayyifuna bihi ad-dhaifa. Bahwasanya mereka tidak punya makanan yang mereka akan persembahkan untuk tamu mereka. Maka mereka jawab apa? Mereka menjawab apa? Ma indana illal ma. Kami tidak punya sesuatu kecuali air. Artinya nggak ada makanan, ya, hanya air saja. Ini jawaban dari istri-istri Rasulullah SAW. Kalau kita nggak pernah mengatakan demikian, ya, ma indana ilal ma, nggak pernah mengatakan demikian. Tidak ada rumah iman kecuali air. Kita tinggal di negeri yang subur, di Indonesia. Jika kita tidak punya makanan, kita beli, tidak punya cabai gitu ya, kita beli pot ya, kita isi dengan tanah, kemudian kita tanam biji cabai di situ. Kena sinar matahari, tumbuh cabai, berkembang, kemudian tinggal memetiknya. Mungkin pernah Anda punya tanaman di pot atau di tanah rumah Anda. Terong misalnya, Anda tanam. Tumbuh terong. Buahnya kemudian tumbuh berwarna ungu, hijau, ungu. Panen, dipetik. Di Indonesia, ya, di Jawa, mudah untuk mencari makanan. Jika Anda tidak punya makanan, Anda cukup cari batang singkong. Dipotong, tinggal menancapkan di pot misalnya, atau di tanah rumah Anda. Setelah itu akan ada buahnya, buah singkong. Anda makan. Indonesia adalah negeri yang subur. Adapun di Mekah dan sebagian Madinah, tanahnya tidak seperti di Pulau Jawa, tidak seperti di Pulau Sumatera, tidak seperti di Pulau Sulawesi dan seterusnya, yang subur. Fakulna ma ma'ana ilal ma, kami tidak punya air, tidak punya kecuali air. Faqala Rasulullah SAW, man yadummu au yudifu hada. Lalu Rasul berkata kepada para sahabatnya, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Faqala rajulun minal ansar. Seorang ansar berkata, sahabat ansar, yang Allah sifatkan dalam surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat ke-9. وَالَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 9 ya. Kita tadabburi ayat ini. Mereka punya sifat ithar. Mereka tidak ada dalam hati mereka kedengkian terhadap apa yang telah mereka berikan. Sahabat Ansor berkata, saya Rasulullah punya makanan untuk menjamu orang ini. Faqala rajulun ansar ana fantalaqa bihi ila imra'atihi. Dia pun membawa tamu itu, kemudian datang di rumahnya, dia bertemu dengan istrinya. Tamunya berada di ruang tamu. Faqal akrimi daifa Rasulullah SAW. Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Jadi tamu Rasulullah SAW ini, kalau bahasa Arab itu ada istilah mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhafnya di sini tamu, mudhafnya ilaihi ada Rasulullah. Nisbatnya kepada Rasulullah. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, mungkin kurang, bahasa Indonesia kurang sekali ya tata bahasanya, penjelasannya. Dua kata jadikan satu makna ya, dua kata jadikan satu makna. Kata majmu kita bilang ya. Kata pertama tamu, kata kedua Rasulullah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan tamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah SAW yang menjamu ini, di antara pendapat para ulama yang menjelaskan hadis ini, dari sahabat Ansar namanya Abu Talha Zaid bin Sahl al-Ansari radhiyallahu anhu. Zaid, Abu Talha Zaid bin Sahl al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada pendapat yang lain, sahabat ini namanya yang menjamu ini Abu Talha, tapi bukan Sahl bin Zaid. Ya. Maka dia menjamu tamu ini. Dia mengatakan akrimi dhaifa Rasulullah SAW. Muliakan tamu Rasulullah SAW ini. Wa inna ma nasabahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li bayani qadrihi wa manzilatihi wa syakhdhi himmati zawjatihi fi takallufi lahu wa id'amihi. Jadi dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ini tamu Rasulullah datang, muliakan. Jadi dia menisbatkan, mengatakan ini tamu Rasulullah, bukan hanya ini tamu gitu aja ya, ada tamu muliakan. Tapi tambah kata ini tamu Rasulullah. Dan sahabat Ansor semuanya sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Senang jika itu ada kata Rasulullah SAW, Rasulullah datang ke rumahnya, mulia mereka. Maka sahabat Abu Talha ini bilang, ini tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Menunjukkan ini tamu mulia ini tamunya Rasulullah. Datang ke Rasulullah. Rasulullah tanya istrinya, tidak ada yang bisa menjamu istrinya, hanya punya air. Lalu bertanya kepada sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Sahabat Abu Talha Zaid bin Sahl. Saya Rasulullah. Dibawa ke istrinya, mengatakan ini tamu Rasulullah. Supaya apa? Menunjukkan kemuliaan tamu ini, agar istrinya semangat gitu ya. Ini tamu Rasulullah, jangan main-main loh ya. Ini tamu istrinya tamu Rasulullah loh, kepada istrinya ya. Dia berkata gitu, sahabat Abu Talha Zaid bin Sahl. Seperti kita bilang sama istri kita gitu ya. Ada tamu pejabat gitu ya.
Ada tamu Pak Lurah. Oh, seolah kalau ada tamu gitu aja biasa saja gitu ya. Tapi kata Pak Lurah gitu ya. Semangat istri kita. Semangat menyiapkan makanan. Kemudian faqalat, apa jawaban istrinya ini? Tatkala dia dibilang sama suaminya, akrimi dhaifa Rasulullah SAW, muliakan tamu Rasulullah SAW ini. Apa jawabannya? Faqalat ma indana illa kutu sibyani. Kita tidak punya makanan kecuali makanan untuk anak-anak kita. Ma indana, kita tidak punya makanan kecuali kud sibyani, kecuali makanan untuk anak-anak kita. Pernah nggak kita kira-kira di bulan Ramadan ini terjadi pada diri kita seperti itu? Nggak ada, Ustaz. Penuh, Ustaz. Lemari es saya, Ustaz. Penuh. Makanan penuh, ada terus. Kalaupun nggak ada, uang saya masih ada. Beli lagi bisa. Namun para sahabat Rasulullah, ini para sahabat Rasulullah SAW, ini kondisinya seperti ini. Ma indana illa ku sibyani. Tidak ada makanan kecuali ada makanan, tapi makanan itu khusus untuk anak-anak kita, jatahnya anak-anak kita. Maka apa jawaban suaminya, Abu Talha, Zaid bin Sahal? Hayyi ta'amaki, hidangkan makanan itu untuk tamu. Wasbihi surajaki, matikan lampumu, ya, gak kelihatan kamu menyiapkan makanan, gak kelihatan. Wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'an, jika nanti Isa anak-anakmu itu ingin makan, kamu tidurkan aja, tidurkan. Ini untuk menjamu tamu. Seperti Allah gambarkan dalam ayat 9 surat Al-Hasyr. Tatkala kita membaca surat itu. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka punya sifat isa. Pemirsa Al-Iman TV, mari kita berusaha ada dalam hati kita sifat ira. Kita hilangkan sifat hasad, dengki. Tatkala ada kebahagiaan pada saudara kita, syaitan memberi was-was kepada kita agar kita menginginkan kebahagiaan itu hilang darinya. Kita lawan. Berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan setan yang terkutuk. Justru kita doakan saudara kita itu, ya Allah, dia mendapatkan karunia Engkau ya Allah, harta, kesuksesan, tambahkanlah ya Allah, tambahkanlah ya Allah. Jangan ada perasaan hasad. Misalnya ini sekolah A, ini sekolah B. Jangan sampai ada kita di antara kita kaum muslimin sifat hasad. Sekolah A menghasati sekolah B. Wah, kok maju ya? Gak seneng. Diberi waswas syaitan, maka kita lawan waswas ini. Kita jadikan ketidaksenangan itu menjadi, keirian itu jadi yang positif. Ya Allah, sekolah B maju daripada sekolah saya, sekolah A. Semoga ya Allah, sekolah A bisa seperti sekolah B. Berikanlah ya Allah, karuniakanlah kepada sekolah B kemajuan ya Allah. Jangan sampai ada pertentangan karena hasad. Karena itu bukan perangai akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana jika kita berjuang fisabilillah menghadapi musuh-musuh Allah SWT?
Lalu kita terluka. 1, 2, 3, 4, 5 terluka. Kemudian kita seenak sendiri. Biar engkau mati, aku minum, aku makan. Biar engkau tidak berkembang, yang penting aku. Sahabat Rasulullah SAW tidak demikian. Allah berfirman, وَيُؤْذِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka itu punya sifat ithar walaupun mereka sendiri butuh. Tadabbur Al-Quranul Karim. Surat Al-Hasyr ayat ke-8 hingga ke-9. Pemirsa Al-Iman TV, mari kita banyak mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Membaca maknanya, membaca tafsirnya, mengikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quranul Karim. Kita, suami kita, istri kita, anak kita, murid-murid kita yang berada di pondok-pondok, kita arahkan. Tidak hanya menghafal lafaz-lafaz saja, namun alladzina atainamul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Surat Al-Baqarah ayat 121. Mereka yang diberi Alkitab, mereka membacanya dengan haqqa tilawati, yaitu membacanya dengan mengikutkan dengan amalan, bukan hanya bacaan. Apa penampilan kita jika kita tidak mengikutkan amal-amal kita, akhlak kita dengan akhlak yang soleh, yang solehah, amal-amal soleh kita berpenampilan Islami, kita wujudkan akhlak kita juga akhlak Islami, kita memperjuangkan Islam, kita tunjukkan kita juga mempunyai perangai-perangai Islam. Di antaranya adalah ayat ke-9 dalam surat Al-Hasyr, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka mempunyai sifat ithar, mengutamakan orang lain, sekalipun mereka butuh. Semoga Allah SWT memberi kemampuan kita, generasi kita, menjadi generasi Qur'ani, menghafal kitabullah, membaca kitabullah, mentadaburi ayat-ayat Allah, mengamalkan ayat-ayat Allah SWT. InsyaAllah kita akan berjumpa pada pekan depan dalam bahasan tadabbur Al-Quran dalam sirah Nabawiyah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.